Shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Hidup Kekal dalam Dia. Sabtu edisi Injil Yohanes bersama dengan saya, Fani Paendong. Yohanes pasal 5 ayat 19 sampai 34. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan, semua orang dalam dunia ini akan menghadap tahta pengadilan Tuhan pada harinya. Satu hari nanti seluruh dunia ini akan menghadap tahta pengadilan Tuhan. Bahkan orang yang sudah dikubur sekalipun akan dibangkitkan. Mereka yang berbuat baik akan dibangkitkan untuk menerima hidup yang kekal. Tapi mereka yang berbuat jahat akan dibangkitkan untuk mendapatkan hukuman, atau mereka akan dihukum. Jadi kalau ada ajaran-ajaran di luar sana yang mengatakan bahwa Tuhanlah yang menciptakan dunia ini
dan Tuhan yang menciptakan manusia. Jadi sangat tidak mungkin kalau Tuhan akan menghukum dunia ini dan Tuhan akan menghukum manusia. Itu bukanlah ajaran yang benar. Hari ini kita belajar baik-baik dan memahami baik-baik bahwa apa yang sedang kita lakukan hari-hari ini, baik itu perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan maupun perbuatan yang jahat di hadapan Tuhan, kedua-duanya akan berhadapan dengan Tuhan. Namun ketika kita percaya kepada Tuhan dan kita mengerjakan keselamatan, menghasilkan perbuatan-perbuatan baik buat sesama, kita akan menerima hidup yang kekal. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan kekekalan surga yang Tuhan berikan. Haleluya. Amin.